Shalom, anak-anak semua yang terkasih. Hari ini kita belajar kembali bersama Bu Maria ya. Kita sudah sampai pelajaran 14. Orang beriman melaksanakan perintah Allah. Dan tujuannya yang pertama, siswa diharapkan menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham dan Bunda Maria. Anak-anakku semua yang terkasih, semoga pelajaran hari ini juga menambah iman kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladani Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dulu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Halo anak-anak, apakah masih ingat arti iman? Itu pelajaran yang sebelumnya ya. Iman itu anugerah Allah. Kita beriman karena dipilih Allah sendiri. Anak-anak, kalau kita percaya dan taat pada kehendak Allah, berarti kita sudah beriman. Beriman atau percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya dikatakan. Iman harus berupa perbuatan, perkataan, tindakan yang nyata. Ayo mengamati gambar berikut ini ya. Ada anak-anak bersama teman-teman, rukun, bersatu, berdoa juga dengan teman. Kemudian ada anak memberikan sedekah kepada pengemis, mengunjungi
keluarganya yang sedang sakit, itu contoh nyata dari iman. Melaksanakan perintah Allah, tanda bahwa kita beriman. Santo Yakobus dalam suratnya di bab 2 ayat 17 menyatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi anak-anak, jangan hanya percaya kepada Tuhan, mengatakan beriman, yang penting adalah perbuatan. Ayo anak-anak, kita belajar dari tokoh kitab suci ini, yaitu Bapak Abraham dan Bunda Maria yang selalu menaati perintah Allah. Kedua tokoh inilah anak-anak yang menjadi contoh, jadi teladan bagi kita untuk beriman yang benar. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya
pasti dipenuhi. Anak-anakku, Abraham digelari bapa orang beriman karena selalu taat pada perintah Allah. Bahkan saat diutus Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya di Gunung Moria, Bapak Abraham melaksanakan perintah itu dengan sepenuh hatinya. Nah, berikutnya kita akan belajar dari kisah Bunda Maria. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut, hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Fiuh, Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. aku akan menurut firman Tuhan. Anak-anak, Bunda Maria bersedia mengandung putra Allah. Ia menjawab kabar dari malaikat Gabriel dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Anak-anakku, jawaban inilah sebagai bukti bahwa Bunda Maria menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bunda Maria beriman kepada Allah dan taat pada tugas panggilan dari Allah. Dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh beriman, ya, seperti tadi ada Abraham, Bunda Maria, para nabi, Santo Paulus, para rasul Yesus, dan lain-lain. Mereka mau taat dan melaksanakan perintah Allah karena percaya kepada Allah yang selalu menyertainya. Anak-anakku yang terkasih, kita pun dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria dengan melaksanakan perintah orang tua. Juga berbuat baik pada Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi anak-anak, kita belajar menaati Allah dengan cara menaati orang tua kita masing-masing. Apakah siap anak-anak menjadi anak Tuhan ini? Mari kita selalu menaati kedua orang tua kita. Sebab di dalam firman dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi anak-anak, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik.
Dan mari kita renungkan, apakah aku sudah melaksanakan nasihat orang tuaku seperti Abraham dan Bunda Maria yang melaksanakan perintah Allah? Mari anak-anakku, kita selalu mengingat ini, bahwa Bapak Abraham dan Bunda Maria adalah teladan iman kita. Mari anak-anakku yang terkasih, Bunda Maria, Bapak Abraham, kita jadikan teladan bagi kita semua. Dan mari kita tutup dengan berdoa pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladani mereka dalam melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.